kenyamanan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah merasa sudah rajin beribadah, baca Alkitab, bahkan aktif dalam pelayanan, tapi hidup rohani kita terasa datar, seperti ada yang kurang, seolah telah mengikut Tuhan, tapi tidak benar-benar ikut. Pelajaran firman Tuhan hari ini mari kita lihat dalam Markus 10 ayat 21 dan 22 firman Tuhan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah, mari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang kaya, anak muda yang sudah berjuang dalam hidupnya di masa mudanya, tetapi ketika berdialog dengan Yesus, Yesus berkata, masih tinggal satu hal lagi. Apa itu? Jualah segala milikmu, berikan pada orang miskin, lalu ikutlah aku. Dan pemuda itu, ia pergi dengan sedih, karena ia memiliki banyak harta. Dia bukan penjahat, bukan juga orang yang munafik. Ia bahkan sudah mentaati semua hukum sejak ia muda. Tapi satu hal yang menghalanginya, apa itu? Kenyamanannya, zona amannya, harta, keamanan, kendali atas hidupnya. Dan ketika Tuhan meminta lebih, ia memilih pergi dengan sedih. Sekarang, mari kita belajar untuk menanyakan pada diri kita secara pribadi. Apakah aku seperti pemuda di dalam bacaan yang tadi? Rajin ibadah, aktif pelayanan gerejawi, tapi apakah aku hanya melayani dalam batas kenyamananku? Hanya berjalan 1 mil, asal tidak mengganggu rencanaku, uangku, waktuku. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus hidup tanpa zona nyaman. Saat ini ia memanggil kita bukan untuk hidup nyaman, tapi untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Lukas 9 ayat 23 Bapak Ibu dapat melihatnya. Kristus bukan hanya sebagai pelengkap hidup kita ini, tetapi ia adalah harus menjadi pusat hidup kita, pusat pelayanan kita. Bukan sekedar guru atau sekedar penolong, tapi Tuhan segala sesuatu dalam hidup kita. Renungan buat kita pada hari ini, mungkin dia berkata kepadamu yang sedang mendengar firman ini, masih tinggal satu hal lagi. Pesan Tuhan bagi kita hari ini dalam bacaan firman Tuhan, masih tinggal satu hal lagi. Seperti pernyataannya kepada seorang pemuda yang berdialog dengan dia tadi. Apakah uang yang tidak mau kita bagikan? Dosa yang tidak kita bisa lepaskan dalam diri kita? Atau kendali yang tak sanggup untuk kita serahkan? Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak perlu sempurna. Tapi yang Yesus mau di dalam diri kita, kita diminta untuk jujur. Yesus berkata, bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jika kita merasa saat ini berat untuk melepaskan kenyamanan kita, zona nyamannya kita, Yesus mengingatkan, datanglah kepadaku. Tuhan, aku ingin mengikutmu, tapi aku lemah. Tolong aku melepaskan apa yang mengikat diriku. Jangan pergi dengan sedih seperti pemuda itu. Ketika Yesus minta, tinggal satu lagi. Ikutlah dia, meski jalannya tidak nyaman sesuai dengan ukuran kita manusia. Karena disitulah hidup sejati dimulai.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin hari ini Tuhan tidak meminta kita melepaskan harta, tapi melepaskan kecemasan, kontrol, dan ketakutan kita. Atau justru Ia meminta kepada semua orang percaya untuk tetap setia meski sedang dalam keadaan susah. Untuk tetap menyembah, untuk tetap berdoa, dan percaya meskipun belum ada jawaban. Karena apa? Karena murid sejati bukan yang hidup nyaman. Tapi panggilan kita yaitu mengikut Kristus, baik dalam kelimpahan kita maupun dalam kekurangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.